1/4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Mutama. Soal yang nomor 1, jelaskan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris seperti kalian. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki arti yang sangat penting bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena memberikan landasan berpikir yang integratif antara logika ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Sebagai contoh pendidik, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami materi pengajaran secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan sains dan agama dalam pendekatan pendidikan. Hal ini relevan terutama dalam konteks globalisasi, di mana pengajaran bahasa Inggris seringkali melibatkan nilai-nilai budaya dan pemikiran yang beragam, termasuk pandangan sains dan agama dari berbagai latar belakang. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana sains dan agama tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi untuk membangun karakter yang kuat dan berpikir kritis. Dalam pengajaran bahasa Inggris, ini dapat diterapkan misalnya dalam analisis teks, diskusi isu-isu global, atau refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam literatur berbahasa Inggris. Calon guru akan mampu membantu siswa memahami perbedaan perspektif dengan cara yang toleran dan empatik, serta menunjukkan bahwa sains dan agama dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi atas berbagai permasalahan global. Lebih dari itu, mata kuliah ini juga memperkaya wawasan calon guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa. Nilai-nilai seperti etika, toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab moral dapat disisipkan dalam pembelajaran sehari-hari. Dengan pemahaman harmonisasi ini, calon guru juga memiliki bekal untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan modern seperti isu radikalisme, konflik budaya, atau krisis moral dengan pendekatan yang berlandaskan dalam kebijakan ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Selain itu, mahasiswa calon guru bahasa Inggris yang menguasai konsep harmonisasi ini akan lebih siap untuk membangun generasi siswa yang tidak hanya mahir dalam bahasa, tetapi juga memiliki kepribadian yang seimbang dan pandangan yang luas. Mereka akan mampu menjadi role model yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang relevan untuk kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Harmonisasi sains dan agama membantu mahasiswa memahami bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada hal akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang utuh dan bermakna. Soal yang nomor 2, dalam kaitan dengan Ken Wilber, jelaskan pemikiran dia tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber, seorang filsuf dan teoretikus integral, mengembangkan konsep 4 kuadran dalam kerangka integral teorinya untuk menjelaskan hubungan antara sains dan spiritualitas. Pemikirannya bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pandangan dunia yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan sains atau yang sering dianggap objektif dan rasional, dan spiritualitas yang dianggap subjektif dan transendental.
Keempat, kuadran ini mencakup dimensi individu dan kolektif serta aspek interior dan eksterior dari pengalaman manusia. Nomor 1, kuadran interior individu atau subjektif. Kuadran ini mencakup pengalaman batin individu seperti pikiran, perasaan, persepsi, dan intuisi. Wilber menyebutkan sebagai dimensi subjektif atau dengan kata saya dalam konteks spiritualitasnya. Kuadran ini mencakup pengalaman transcendental, meditasi, kontemplasi, dan wawasan batin. Di sisi lain, dalam sains, kuadran ini sering dianggap sebagai ranah yang sulit diukur, tetapi relevan dalam studi psikologi, fenomenologi, atau neuroscience yang mencoba memahami pengalaman subjektif manusia. Yang nomor 2, kuadran eksterior individu atau objektif. Kuadran ini mencakup aspek-aspek objektif dari individu yang dapat diamati dan diukur seperti perilaku fisik, reaksi otak, dan sistem biologis. Wilber mengasosiasikan ini dengan dunia id yang menjadi fokus utama sains dan modern. Dalam hubungannya dengan spiritualitas, sains dapat mempelajari manifestasi fisik dari praktik spiritual, seperti efek meditasi pada otak atau kesehatan tubuh. Namun, pendekatan ini hanya mencakup apa yang terlihat di permukaan dan seringkali mengabaikan makna subjektif dan pengalaman tersebut. Nomor 3, kuadran interior kolektif atau intersubjektif. Kuadran ini mencakup nilai-nilai kepercayaan dan pandangan dunia yang dimiliki bersama oleh kelompok atau budaya, yang disebut Wilber sebagai kita dalam spiritualitas. Kuadran ini mencakup tradisi keagamaan, sistem kepercayaan, dan makna ini mencakup tradisi sistem kepercayaan dan makna kolektif dari praktik spiritualitas. Sedangkan dalam sains, bidang seperti sosiologi dan antropologi mencoba memahami bagaimana budaya memengaruhi pengalaman manusia. Wilber menekankan bahwa dialog antara sains dan spiritualitas harus mempertimbangkan konteks budaya dan intersubjektivitas karena makna spiritual seringkali terbentuk melalui relasi kolektif. Nomor 4, kuadran eksterior kolektif atau interobjektif. Kuadran ini berfokus pada struktur dan sistem eksternal yang membentuk masyarakat, seperti intuisi sosial, ekonomi, teknologi, dan ekologi. Wilber menyebut dimensi ini sebagai its dalam hubungan sains dan spiritualitas. Kuadran ini mencakup pengaruh sistem sosial terhadap praktik spiritual dan bagaimana perkembangan teknologi. Misalnya dapat mendukung atau menghambat transformasi spiritual. Contohnya adalah penggunaan teknologi untuk mempelajari fenomena spiritual atau neuroteologi, atau bagaimana sistem sosial mendukung praktik keagamaan tertentu. Keempat, kuadran dalam hubungan sains dan spiritualitas. Wilber menekankan bahwa keempat kuadran ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Untuk memahami hubungan sains dan spiritualitas secara utuh, kita harus mempertimbangkan semua kuadran, karena setiap kuadran menawarkan perspektif yang berbeda tetapi saling berhubungan. Nomor 1, keutuhan perspektif. Spiritual tidak dapat dipahami hanya melalui pengalaman subjektif atau kuadrat interior atau pengalaman objektif kuadrat eksterior, tetapi juga harus dilihat dalam konteks budaya dan sistem sosial. Nomor 2, integrasi sains dan spiritualitas. Wilber mengusulkan pendekatan integratif yang mencakup metode ilmiah untuk memahami aspek objektif spiritualitas sekaligus menghargai pengalaman subjektif dan makna kolektifnya. Nomor 3, pengembangan holistik. Konsep ini mendukung pengembangan manusia secara utuh, mencakup aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Wilber percaya bahwa hanya dengan pendekatan integral kita dapat mengatasi fragmentasi pandangan dunia modern yang seringkali memisahkan sains dari spiritualitas. Kesimpulannya adalah mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki peran strategis dalam membentuk calon guru bahasa Inggris yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu mengintegrasikan nilai-nilai dan agama dalam pengajaran. Dengan pendekatan ini, mahasiswa dibekali kemampuan berpikir kritis, toleran, dan berkarakter yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pendidikan modern. Penguasaan konsep ini memungkinkan mereka menjadi pendidik yang memadukan pengajaran bahasa dengan nilai-nilai spiritual dan moral, menciptakan siswa yang kompeten secara akademik sekaligus memiliki kepribadian yang utuh. Pemikiran Colonel Wilber tentang 4 kuadran memberikan kerangka kerja yang menyeluruh untuk memahami hubungan sains dan spiritualitas. Melalui keempat kuadran ini, subjektif individu, objektif individu, intersubjektif kolektif, dan interobjektif kolektif. Wilber menekankan pentingnya pendekatan integral untuk memahami pengalaman manusia secara utuh. Perspektif ini mengajarkan bahwa sains dan spiritualitas tidak perlu dipisahkan, tetapi sebaiknya dapat saling melengkapi untuk mendukung perkembangan manusia yang holistik. Pendekatan integral ini menawarkan solusi atas fragmentasi pemahaman dunia modern, menghubungkan aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual dalam kerangka pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Wilber percaya bahwa hanya dengan pendekatan integral kita dapat mengatasi. Soal yang nomor 1, jelaskan arti. Wilber percaya bahwa hanya dengan pendekatan integral kita dapat. Jelaskan arti penting mata kuliah harmonisasi sains dan agama.